Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali berjua dalam kajian Kitabun Nikah dalam fikih mazhab Syafi'i. Ya. Kita masih di pembahasan Kitabun Nikah sekarang. Kemudian faslun, pasal berikutnya. Ya, ini mengenai mas kawin. Faslun yustahabbu tasmiyatul mahri fil nikah. Pasal dianjurkan untuk menyebutkan mahar dalam pernikahan. Jadi disebutin maharnya apa? Ya, maharnya. Mas kawinnya apa? Apakah emas? Dan dianjurkan kita mahar itu jangan yang nyeleneh. Ya, tapi pakai mahar misl. Mahar yang biasa digunakan oleh kaum muslimin di tengah-tengah kita ketika mereka menikah. Jangan nyeleneh. Saya nikahkan kau dengan air putih, mas kawin air putih. Saya nikahkan kau dengan mas kawin, ya, hidrokoko kayak gini. Dengan mas kawin, sendal jepit dengan mas kawin, jangan yang nyeleneh. Tapi dengan yang umumnya digunakan di tempat kita dan kita mampu. Ya. Baik. Wal aslu fi masyri'atul mahar qauluhu ta'ala, yang menjadi landasan akan disyariatkannya mahar ialah firman Allah Ta'ala, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Ya. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang telah kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ya. Wa ayatu ghairiha, dan ayat-ayat yang lain ta'ti asna al-bab, yang akan datang di tengah bab ini. Ya. Wa ahaditsu, dan juga karena beberapa hadis, di antaranya minha an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, qala atat imra'atun an-nabiyya, pernah seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qalat, wanita itu mengatakan, innaha waqad wahabat nafsaha lillahi wa lirasulih. Ya, wanita itu mengatakan bahwa dia telah menghibahkan, menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulullah. Artinya wanita ini menyerahkan menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi boleh, dalam sejarah tercatat ada beberapa wanita dari kalangan sahabiat yang pernah menawarkan diri dia kepada Nabi. Jadi bukanlah sebuah hal yang memalukan bagi wanita untuk mengajukan atau mengajak pria yang dia sukai untuk diajak nikah. Boleh hukumnya, nggak sunnah, boleh. Walaupun ada hadisnya bukan berarti sunnah. Wanita mengajukan duluan pria. Misalkan ada akhwat yang senang sama cowok, tapi cowoknya ini responnya slow respon. Dikasih kode keras, kode sedang, kode ringan, nggak nyambung juga. Maka akhwatnya langsung aja to the point-nya, akhi boleh nggak kita berumah tangga? Ya akhi mau nggak nikah sama saya? Boleh wanita demikian. Itu tidak menjatuhkan harkat martabat wanita. Enggak. Dulu beberapa sahabiat mengajukan diri mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan sebuah hal yang menjatuhkan harga diri, tidak. Boleh. Dan datang, sudah mau nggak nikah sama saya? Nah, misalkan itu boleh hukumnya.
Jadi wanita boleh, ya, boleh, bukan sunnah, bukan wajib, boleh mengajukan ke pria yang dia suka untuk diajak nikah kalau memang pria tersebut tidak memiliki inisiatif, ya, atau tidak peka, atau tidak tahu. Ya, kalau ada seseorang wanita yang menyukainya, ya. Waqala mali bin nisa min hajatin. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku tidak ada keperluan untuk menikah lagi. Ya, saya nggak ada keperluan. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau. Ya. Waqala rajul zawwijniha. Kemudian ada seorang, wahai Rasulullah, nikahkan aku dengan wanita ini. Ya, jadi ada seorang yang mau, dan wanita itu pun juga mau. Qala atiha sauban. Ya, kata Nabi SAW, kalau begitu berikanlah sesuatu, berikanlah dia pakaian sebagai mas kawin. Qala la ajidu, kata dia, saya nggak dapetin ada pakaian, saya nggak punya. Qala atiha lau khataman min hadidin. Kalau begitu berikan dia mahar kawin walaupun cincin dari besi. Wa'tadalla bilahu, akhirnya ya dia pun cari, ya, tapi nggak dapat, nggak memiliki. Ya, fa'tadalla lahu. Akhirnya orang itu pun juga minta uzur, wahai Nabi, nggak punya, nggak dapat. Cincin dari besi aja nggak ada. Faqala ma ma'aka minal Qur'an, kata Nabi, apa yang kamu hafal dari Quran? Qala kata-kata. Kata dia, saya hafal surat ini, surat itu. Faqala faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kata Nabi, aku nikahkan kau dengan wanita ini dengan mahar berupa ayat-ayat Quran yang kamu hafal, yang supaya nanti kamu ajarkan ke istrimu. Nah, ini juga sih beberapa kekeliruan dalam penentuan mahar berupa Al-Quran. Kalau mau menganggap, oh saya mau ngikutin sahabat Nabi, mahar dengan Quran, bukan simbolis mushaf, tetapi diajarkan istri ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, yang kita bisa, yang kita kuasai hukum-hukum tajwidnya, tafsirnya, ya, itu diajarkan supaya istrinya jangan cuma dikasih mahar mushaf Al-Quran, tapi nggak dia ajarkan tajwidnya, ya, tafsirnya, cara membacanya. Nah, kemudian ya, qala fa in lam yusamma sahha al-aqdu. Apabila maharnya tidak disebutkan, tidak ditentukan besarannya, akad nikah tetap sah. Karena adanya mahar bukan rukun akad nikah. Ya. Baik. Berarti maharnya ada enggak? Belum ada, tetap sah nikah. Tapi sebaiknya sunnahnya ada mahar. Dan untuk penentuan mahar tadi, ya, jangan terlalu rendah dan jangan terlalu mahal. Yang sedang-sedang saja. Ya. Kalau di kita biasanya berapa sih cincin, berapa gram? 10 gram. Ya, 10 gram. Ya, wah saya lagi kesulitan, 5 gram udah diskon 50%. Ya. Masih normal. Ya. Dan hargai perempuan dengan kita berikan mahar. Jangan dihargainya murah. Saya nikahi putrinya bla 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 dengan mahar mas kawin sebotol aqua 600 mili. Ini nggak ada penghargaan kepada istri. Ya, nggak ada penghargaan pada istri. Nanti kalau cerai tadi sang istri yang mengajukan qunut, ulangin maharnya apa? Nih, saya balikin mahar kamu nih aqua sebotol. Nih. Hah? Iya.
Nah, ini akibat maharnya asal-asalan. Ya, Nabi dahulu menikah dengan membayar mahar yang mahal, yang berharga. Nah, wadalla ala hada qauluhu ta'ala, yang menunjukkan akan keabsahan ini nikah tanpa disebutkan mahar ialah firman Allah, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian campuri, sebelum kalian berjima dengan mereka, atau sebelum kalian tentukan maharnya. Ya. Wa istahabu tasmiyatul mahar indal aqd. Dan mahar itu dianjurkan untuk disebutkan ketika akad nikah. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yukhli ziwajan lahu aw li ghairihi min sadaqin wa dalla ala hadha fi ghairi hadits Sahl as-Sabiq. Ya. Karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut ketika menikah dan pada saat menikahkan orang lain, dan hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat hadis Sahl bin Sabiq yang sebelumnya. Jadi menentukan mahar itu penting. Ya, penting sekali. Dan ini adalah bentuk penghargaan dari seorang suami kepada istri. Dihargai dengan diberi mahar. Nah, qala wajib al-mahru bi salasati asya'. Mahar wajib dibayarkan kepada istri dalam 3 keadaan sebagai berikut. Al-awwal ayyafradahu az-zawju ala nafsihi. Suami menentukan sendiri besaran maharnya. Ya. Sebelum akad nikah. Au yafradahu al-hakim, atau hakim yang menentukan besaran maharnya. Ya, karena suami tidak menyebutkan dalam akad nikah mahar, maka hakim nanti akan menentukan. Au yadkhulu biha. Ya. Atau suami telah menggauli istrinya, tapi belum menyatakan besaran mahar pada saat akad nikah, sehingga ia wajib membayar mahar, misal mahar yang pantas diberikan kepada perempuan di tempat tersebut, yang layak. Wajibu mahrul misal, maka yang seperti ini wajib pakai mahar misal. Ya. Qala wa ya, kata Asy'ari di sini. Ya. Idam tana az-zawj min tasmiyati mahri zaujah, ya, indal aqd li'annahu sallallahu lam yukhli ziwajan aw li ghairi sadaqah. Idam tana az-zawju min tasmiyati mahri zaujah aw ikhtalafa fi qadrihi urida laha hukmu waradalaha al-hakimu mahral misli halan min naqdil balad li'anna min khasa'isa mansibihi atau min khasa'isi mansibihi fadda al-khusumati. Ya. Nah, apabila sang suami menolak untuk menyebutkan mahar kepada istrinya, atau keduanya berselisih pada besaran kadar berapa maharnya, maka sang hakim boleh mengharuskan bagi suami untuk bayar mahar misal, mahar yang sepadan, halan pada saat itu. Min naqdil balad, berupa jumlah uang yang ada di negeri dia. Ya.
Li'anna min khasa'isi mansibihi, karena di antara kekhususan ya tugas dari Pak Hakim adalah fadl al-khusumat, yaitu menyelesaikan sengketa. Nah, azan jam berapa? Tujuh belas 47 ya, 5 menitan lagi. Ya. Kemudian wajib al-mahru bi salah satu asya al-yafradahu azwaj ala nafsi aw yafradahu al-hakim aw yadkhulu biha. Atau tadi ya, wajib membayar mahar menentukan ketika suami menentukan besaran maharnya sendiri, yang pertama. Yang kedua, hakim yang menentukan besaran maharnya, karena suami tidak menyebutkan pada saat akad nikah. Nah, yang ketiga, suami sudah berhubungan badan dengan istrinya, tapi dia belum menyatakan besaran mahar pada akad nikah, maka diwajib bayar mahar misal. Wajibu mahar misal, mahar yang layak yang biasa diberikan kepada istri di tempat dia tinggal. Ya, baik. Walam yusammi laha maharan indal aqdi, yaitu sang istri tidak menyebutkan maharnya ketika akad. Ya, atau nanti diwajibkan juga disebutkan mahar ketika suami sudah menggauli istri. Ya, suami sudah menggauli istri. Yadkhulu biha. Ya, dan dia tidak menyebutkan maharnya. Wajibu mahrul misal, maka wajib bagi istri untuk bayar, wajib bagi suami untuk bayar mahar misal, mahar yang pantas diberikan kepada perempuan yang dinikahi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, maharnya bukan biaya pernikahan. Perhatikan ya, mahar itu berbeda dengan biaya pernikahan. Perhatikan ya, mahar berbeda dengan biaya pernikahan. Kalau biaya pernikahan, biaya nyewa gedung, bayar catering, bayar tenda, bayar baju adat, bayar panggung, bayar segala macam. Kalau mahar ya mahar. Ya. Maka yang dianjurkan memiliki mahar. Yang kayak nggak memiliki tadi nggak masalah. Nikahnya nggak ada gedungnya, nikahnya nggak ada pestanya, nikahnya nggak ada apa-apanya. Tapi yang penting tadi sahnya. Nah, barakallahu fikum. Saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjut buat persiapan sholat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.